تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Terus وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. Bagian akan datang juga ya nukilan dari Imam Malik dari gurunya Rabi'ah. Coba dibaca semuanya. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. Alahu rahaba artinya sampai dia marah sekali. Ya. Sampai dia sangat marah dengan hal tersebut. Jadi asalnya itu dari kata ar-rahab yang bermakna al-ghasl. Jadi kalau dikatakan alahu rahaba itu sampai dia berkeringat yang membasahi badannya itu disebabkan karena kemarahan beliau. Sampai berkeringat. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج. Baik, ini athar ya dari para imam, ucapannya semuanya sama. Dan di dalam athar ini banyak sekali dari fawaid yang dipetik darinya, karena bukan dari Sufyan bin Uyainah saja atau Imam Malik. Malah Imam Malik mengambil juga dari gurunya, ya, Rabi'ah bin Abdurrahman. Ya. Dan disebutkan juga athar ini datang dari Ummu Salamah, tapi ada kelemahan pada sanadnya, dan disebutkan juga datang dari Ma'mar bin Ahmad al-Asbahani, ya, dan selainnya. Jadi dari fawaid athar ini, fawaid athar ini jadi kaidahnya ahli sunnah di dalam seluruh pembahasan sifat-sifat. Dari seluruh pembahasan sifat-sifat. Jadi kalau ada yang bertanya tentang sifat, bilang aja itu sifatnya ghairu majhul. Artinya dari sudut maknanya tidak ada yang majhul. Secara bahasa jelas maknanya. Tidak ada sifat-sifat disebut dalam Al-Quran dan hadits mana yang tidak jelas. Ya. Kemudian al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Adapun bagaimananya itu enggak dipahami, enggak ditahu bagaimananya. Kaifiyah itu dia ditiadakan. Wal imanu bihi wajib, tapi sifat itu wajib diimani. Kenapa lancang menolaknya? Ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah Nabi SAW. Wajib untuk diimani. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Sebab tidak ada yang pernah mempertanyakan bagaimananya. Iya. Tidak ada yang pernah mempertanyakan bagaimananya. Itu bahasa Ibnu Uyainah tadi. Minallahir risalah wa ala rasulil balagul mubin wa alaina apa? At-tasdiq. Itu luar biasa ya. Risalah itu dari Allah. Rasul menjelaskan. Kita membenarkan, bukan bertanya-tanya bagaimana kaifiat. Kita diperintah untuk mengimani. Diperintah untuk mengimani. Jadi ini kaidah ahli sunnah, berlaku di dalam segala hal. Dan athar dari para imam ini ini bantahan terhadap kelompok mufawwidah dari dua sudut. Sudut yang pertama, pada kaidahnya al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu tidak majhul, dia dimaklumi. Al-istiwa'u maklum. Maklum dari sudut apa? Dari sudut makna dimaklumi. Ini bantahan terhadap al-mufawwidah bahwa katanya maknanya diserahkan kepada siapa? Kepada Allah. Ini keliru. Bantahan yang kedua, wal kaifu
ghairu ma'qul. Ya. Bagaimananya itu tidak bisa dipahami, tidak ada yang tahu bagaimana ya. Dan ini menunjukkan mereka paham maknanya mereka paham. Karena itu mereka bilang, ingat, ada maknanya tapi tidak ada yang tahu bagaimana ya. Tidak ada yang tahu bagaimana ya. Baik, dan itu dua sudut ya bantahan terhadap kelompok al-mufawwidhah. Ya, dan ini menunjukkan bahwa ahli sunnah itu dari para a'immah. Tanya siapa sih dari imam. Subhanallah. Semuanya di atas fitrah, di atas jalan yang lurus terkait dengan sifat-sifat. Pertengahan jalannya. Ya, mereka tidak di atas jalan kelompok mumatsilah, tidak pula di atas jalan kelompok al-mu'attilah. Mereka pertengahan. Mereka tetapkan nama-nama sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, dengan meyakini bahwa sifat-sifat tersebut pasti tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Iya. Jadi ini juga bantahan terhadap kelompok al-mu'awwilah. Terhadap kelompok al-mu'awwilah. Yang mentakwil-takwil ini yang selalu mengarahkan istiwa itu kepada makna yang mereka inginkan sendiri. Iya, yang mereka inginkan sendiri. Baik. Kemudian di dalam athar ini juga terdapat bahwa ahli sunnah itu wasatiyah, mereka pertengahan. Dan inilah nas-nas para a'immah ya, menunjukkan mereka itu seimbang dan pertengahan di dalam segala hal. Termasuk di bab yang besar ini. Di bab as-sifat, ahli sunnah pertengahan antara kelompok al-mu'attilah dan kelompok apa? Al-mumatsilah. Kelompok al-mumatsilah. Baik. Kemudian ini juga terdapat sebuah kaidah dimaklumi di pembahasan sifat. Bahwa sifat-sifat itu dari satu sudut itu dimaklumi. Dari sudut lain itu tidak diketahui. Sekali lagi, sifat-sifat dari satu sudut apa? Dimaklumi. Dari sudut lain apa? Tidak diketahui. Yang dimaklumi itu apa tadi? Maknanya. Yang tidak diketahui itu apa? Kaifiatnya. Itu selalu begitu di sudut sifat. Jadi kalau ada yang berkata sifat dari para salaf ini tidak diketahui, maksudnya kaifiatnya. Kalau dia katakan dimaklumi, maksudnya apa? Maknanya. Begitu cara memahaminya. Mudah sekali. Kemudian di dalam kaidah ini takkid ya untuk kaidah ahli sunnah juga yang mereka bahasakan wujubu qat'it tama' an idraki kaifiyati sifatillah. Wajib untuk memutus segala keinginan di dalam mengetahui bagaimana kaifiat sifat Allah. Jadi tidak boleh seorang ada keinginan ingin tahu kaifiat Allah. Dia berpikir apapun tentang Allah, pasti Allah itu tidak seperti yang dia pikirkan. Jelas ya? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang Maha mendengar, lagi Maha melihat. Dinafikan dari at-tamtsil, laisa kamitslihi syai', ini bantahan kepada al-mumatsilah, wa huwa as-sami'ul basir, itu bantahan terhadap kelompok apa? Kelompok al-mu'attilah yang mentakwil atau mengingkari dari sifat-sifat. Baik, berikutnya. Ahsanallahu ilaikum. ثم قال المصنف رحمه الله فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. Ya, ucapan-ucapan para salaf itu kadang kalimatnya beda ya, tapi makna mereka sama. Maknanya sama. Karena sesuatu yang keluar dari sumber yang sama itu hasilnya juga sama. Tetap saja dia mata air yang jernih, bening, suci. Itulah keyakinan para as-salaf rahimahumullahu taala dalam segala sudut pembahasan. Nah, walau kana al-qaum qad amanu bil lafdhil mujarrad min ghairi fahmin li ma'nah ala ma yaliqu billah lama qalu al-istiwa'u ghairu majhul wal kayfu ghairu ma'qul walama qalu amirruha kama ja'at bila kayf fa innal istiwa'a hina idzin la yakunu ma'luman bal majhulan bimanzilati hurufil mu'jam. Iya, jadi saya sudah terangkan tadi ya bahwa ini kalimat-kalimat ini al-istiwa ghairu majhul wal kayfu ghairu ma'qul ini bantahan terhadap mufawwidhah. Sebab istiwa ada maknanya, itu satu, bantahan terhadap mereka.
Ketika mereka bilang kaifiatnya tidak diketahui, karena ada makna, maka mereka mengingatkan jangan sampai tanya tentang apa? Kaifiat. Itu dua sudut. Kemudian di athar yang sebelumnya amirruha bila kaifin, kata bila kaifin itu bantahannya terhadap siapa? Al-mufawwidah. Karena ada maknanya, makanya jangan dibagaimanakan. Baik, terus. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. طيب. terus. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. Ini sudut-sudut memahami ya, sudut-sudut memahami. Itu Ibnu Taimiyah tajam sekali. Dia kasih pemahaman dari ini. Nah sekarang beliau terangkan kalau memang ini tidak ada dinafikan dari sudut itu, kenapa misalnya dikatakan Allah laisa 'alal arsy. Terus kenapa mereka bilang bila kaifin? Kenapa mereka katakan bila kaifin? Jelas ya? Baik. Terus. فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف